Selamat datang di channel PA Gamer ya. Gue biar sinkron aja tuh ya masih Theo nih. Wih, gila. Bagus nggak tuh skinnya? Iya, lu punya nggak? Nggak, bercanda. Gue hari ini akan membahas si BNB guys ya. Ini lumayan udah beberapa hari ya banner BNB ada. Dan orang udah banyak yang punya TC6, bahkan TC12 juga udah ada gitu. Ya Sultan mah sehari rilis juga kayaknya udah langsung punya ya TC12. Udah tinggal sisa 9 hari lagi sekarang bannernya. Oke. Dan juga sekarang hari Senin arena itu baru reset guys ya. Jadi gue bisa menganalisa dari sinilah ya. Karena lihat di sini rank satunya itu baru 5.600 poinnya. Jadi gue masih berkesempatan lah ya ketemu akun-akun GG di bawah gitu, biarpun gue masih 5.160 doang ya. Kalah tuh 12 kali kalah gitu. Gak apa, gue masih berkesempatan untuk bertemu orang-orang yang akun-akunnya tuh GG tuh. Lihat tuh di atas tuh, BNB semua, banyak kan. BNB lagi. Ini bukan, masih meta lama, Magic. Ini BNB lagi. Ya pokoknya gitulah. Punya BNB di awal-awal season itu bisa melesat jauh ke atas sih. Ya begitulah. Dan gue memang tidak punya ya TC6 BNB, tapi gue mau menganalisanya tuh lewat ini guys. Lewat history battle record. Tuh gue lawan BNB menang TC6 ini ya. Bahkan petnya juga pet yang anti tank gitu, tapi gue tetap menang. Dia ada Freya lagi. HP Alteration ya. Ini entah kenapa itu dia pakai pet itu. Mungkin itu yang paling bagus ya. Ini TC2 doang ya, nggak usah dihitung lah ya itu ya. Petnya masih kucing garong, dan ini biasanya gede-gedean HP di akhir gitu gue kalah. TC5 tuh lumayan. Jadi kesimpulannya, kenapa gue bilang si BNB ini menguntungkan untuk akun gue dan gue mengencourage orang buat ngegacha ya. Karena supaya arena ini jadi balance guys. Tuh, ini sama juga ya. Ini apa nih? Lah kok bisa kalah? Itu anomali satu ya. Nah ini Mercure. Karena menguntungkan untuk gue kenapa? Karena di season yang lalu itu gue poin sekitar 5.700an lah ya. Itu di 5.600 aja udah banyak nih meta-meta kampret kayak gini nih. TC6 Wukong, TC2 Mercure nggak perlu TC6 ya. TC2 aja gue udah rata guys. Gue sudah rata guys. Sudah bisa dipastikan gue itu rata. Nah sekarang gue berharap nih dengan adanya BNB dan udah banyak orang yang punya TC6, TC12 itu bisa membuat arena itu balance ya. Jadi ada variasi timnya lah gitu. Nggak setiap di rank-rank atas nanti gue ketemunya tim Magic lagi. Dan semoga orang-orang yang punya TC6 atau TC12 BNB atau berapapun pokoknya yang pakai BNB meta-meta fisik itu bisa menghancurkan Mercure ya. Jadi mereka membantu gue untuk membalaskan dendam gue guys, karena gue nggak bisa, gue kalah terus. Kapan ketemu Mercure itu udah 80% bisa dipastikan bahwa gue pasti rungkat timnya ya. Nih gue liatin dulu ranking kemarin, ya kagak ada poinnya lagi. Ya intinya mah 48% doang lah win rate-nya gitu. Ini nanti dibahas juga ya. Tapi tetap diamond 1 guys. Biarpun tamat gue yang reward apa namanya? Reward ini tetap ya nggak naik ke challenger, itu susah. Ke master ya, yang umum itu susah. Oke, sekarang gue mau liatin aja nih replay yang inilah ini atau yang tadi dulu tuh yang bawah tuh. Ya TC6 BNB, TC6 Wukong pakai petnya anti tank tapi gue tetap menang gitu. Dan gue berharap ya, semoga orang-orang tuh banyak gitu sekarang yang pakai meta-meta fisik ya. Selain untuk membalaskan dendam gue terhadap tim Magic, juga memudahkan gue untuk mendapatkan poin gitu ya. Jadi untuk kalian jangan menghujat ya, hero jelek, BNB hero jelek, ya, tergantung gitu. Gue juga mungkin kalau ada Ruby ya, banyak itu gue Sultan, mungkin gue gacha juga tuh buat ngebalesin dendam gue kepada tim Magic. Tuh tim-tim kayak gue gini mah enak anjir. Di execute juga mau gimana coba, back row gue taruh Rook sama Lina. Ya kali anjir. Segede-gedenya attack berapa sih, paling 6.000 ya. 6.000. Dia berapa ini? Nah. Mana execution tuh nggak bisa exit 120%. Let's say lah 8.000. Lah nih Rook sama Lina gue aja HP-nya belasan ribu anjir. Mau disetengahin juga udah setengah dihajar sama skill atasnya dia. Ya nggak bakal mati tetap aja. Nggak bisa executionnya jadi useless lah gitu. Tapi tentu saja kalau ngelawan tim-tim Magic ya pasti bagus gitu. Jadi patch ini sangat-sangat menyenangkan untuk gue ya. Karena biarpun gue tidak ngejar banner red up, tapi itu menguntungkan untuk gue guys. Dan silahkan kalian jika ingin memanfaatkan pengen arena naik gratis gitu, mungkin nanti di chest bisa
ya apa ya, prioritasin Wukong misalkan kalau lu belum punya TC6 gitu kan bisa kayak gitu. Udah ya, udah pasti menang ya, dan memang menang sih di recordnya juga memang menang gitu guys. Ayolah, udah pasti menang ya. Satu lagi lah yang tadi paling atas ya, sama Freya itu kan, coba kita lihat nih, harusnya kan di HP alteration bisa langsung execute gitu, tapi kenapa tidak mati? Karena gue main arena nih online terus pakai yang auto tuh, battle udah gue tinggal gitu, lihat-lihat history aja paling. Karena ngapain dipantengin juga ya. Apalagi ketemu Mercure. Oh iya tuh, kan kalau darah gua di bawah 50% kan si Wukong nyala. Jadi kalau jadi batu guys, malah jadi malin kundang si BNB nya. Tapi yakin gua, meskipun dia langsung pakai execute di execution, itu nggak bakal bisa matiin instant deathin si siapa, Rogue atau Lina. Gua nggak bisa itu. Coba kita lihat juga, tadi dia nge-Q skillnya langsung execution, nggak habis si Freya. Oh enggak, dia pakai Kyle dulu. Ya udah begitulah pokoknya ya. Pokoknya intinya adalah gua menang guys. Ya jadi terima kasih Netmarble ya, sudah memudahkan dan jadi lebih seru kan main game gini gitu. Total War coba kita Total War apa? Sini nih. Advance Arena coba kita lihat ada nggak ketemu TC tinggi gitu BNB. Tank juga. Wow mantap pokok. Bisa dah, ini gue lawan full tim semua. Kemana orang-orang baik di Platinum? Nggak ada lagi apa orang-orang baik yang ngasih apa namanya defense 1 gitu set. Ini mah full tim semua yang gue lawan, tapi untung aja menang ya. Nah ini kayak gini nih, ini contoh yang bagus ini, biarpun petnya Ru ya bintang 4, tapi terima kasih ya Bang 4DX apa itu simbol ya, terima kasih sudah memberikan atau memudahkan. Biarpun full tim juga ya mudah-mudah aja ya, karena kan gue GG akunnya. Nggak bercanda guys. Mana BNB nggak ada ya? Oh nggak ada guys. Ya mungkin nanti di rank-rank atas mungkin gue ketemu ya. Nah ini ya TC 1 anjir. Ya udah, nah tuh Mercure gue masih rata tuh Mercure juga aduh. Puki. Ya udahlah ya, begitulah ya intinya mah. Si BNB ini bagus guys, dan gue menang 30 kalah 4 di Platinum ya. Lagi-lagi gue mengajak ajakan pasang satu defense aja sih, repot banget anjir. Ya tetap gue masih kelahan di hati ya defense timnya, karena kan lebih ke poinnya sih ya. Kalau menang kalah kan beda gitu poinnya. Kenapa nggak lu pasang satu aja? Karena buat kalian ya yang masang-masang defense tim, lu mau pasang salah baca. Lu mau pasang full tim juga buat gua mah mudah-mudah aja gitu. Tapi kenapa kita tidak memudahkan orang lain aja? Karena lu juga nggak rugi itu kalau lu kalah di defense tim ya, poin lu nggak bakal ngurang gitu. Lu mau pasang full tim juga tetap aja gampang buat gua ya. Kecuali ini sama Mercure itu janganlah, tolonglah please. Lu kalau mau full tim fisikal atau full tim tank itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang magic itu ini dead ya nggak apa-apa itu. Kalau yang full tim magic itu please lah, janganlah, berbaik hati lah kalian. Ini masang Mercure coba ngapain lu tuh aduh, Mercure lagi dipasang ya. Lebih baik pasang satu tim aja guys ya. Itu anjuran dari gua aja. Saran dari gua seperti itu, oke? Dan juga please stop hujat BNB ya. Karena nanti kalau di buff anti tim tank juga, tim tank gua juga jadi rusak mungkin gara-gara si BNB di buff. Itu gua juga yang jadi repot. Begitu guys. Oke? Oh ini ya. Dan mungkin kalau yang mau nanya atau yang penasaran sih, tim gue itu di buildnya seperti apa? Nah ini Elysia gue pakai ini tentu saja, kan gue Q skillnya begini ya. Jadi Q skill ini kayak kalau misalkan kayak Freya tuh kan awal-awal suka pakai HP alteration. Jadi selain Wukong nge-heal pakai pasifnya, ini juga lumayan nih nambah heal gitu. Oke. Setelah itu kalau misalkan lepas, misalkan si Wukongnya kena CC, orang yang musuh itu nge-Q awal skillnya itu yang pakai CC dan kena misalkan ya. Meskipun udah ada Gelidus harusnya sih jarang kena ya harusnya. Tapi kan emang ngaco nih Netmarble-nya. Nah, bisa langsung lari ke sini. Dan dia kan pakai orkestrator ya, jadi nggak mungkin kena CC lah di awal-awal gitu. Yang ketiga ini udah gitu aja Q skillnya, oke. Dan untuk buildnya dia pakai orkestrator. Orkestrator ini bener kan namanya kan?
lu nggak ada namanya ya. Ya begitulah pokoknya. Block rate-nya 100% guys. Dan kenapa 100%? Itu kan 52 ya. 100 kurang 52. Tuh, gue butuh 48 lagi ya. Dari sini 10. Tuh, ngumpet ya block rate-nya tambah 10. Tambah si karam. Nah, ini juga petnya silahkan. Gua ya intinya mah sih lebih ke ini ya, block rate 15%-nya itu sih sebenarnya. Tapi tentu saja di potensial sampai 4 itu lebih bagus. Tambah karam 15. Dan si beruk nih. Mana itu? 23 ya. Plus 23. Jadi 96%-an. Tapi perasaan gue ngitung 100 dah. Oh salah, ini ngitungnya gimana sih? Jadi tadi 52 tambah 10 aksesoris tambah 15 si karam tambah 23. Nah, jadi 100% ya. Tapi mungkin costly-nya tuh di sini ya. Tapi karena gua nge-build tim tank ya, jadi apa ruginya gitu. Si beruk juga kepake kok. Meskipun di itu doang ya. Advent Expedition tuh yang God of Destruction itu gue pakainya itu doang. BVA di tower juga kepake ya. Di tower juga kepake. Gue nembusin tim-tim yang Magic di band itu ya pakai tim tank ini selesai gitu. 100% ya. Jadi acuannya adalah 52% ya. Nah, dia juga sama nih, 52%. Dan gua build-nya itu adalah ini guys. Tadinya gua pakai Vanguard memang ya, supaya attack-nya lebih tinggi. Tapi kan ada set apa namanya? Cuman nambah efek hit rate ya 20%. Itu sayang gitu, ngapain enggak kepake. Ini juga cuman berapa? Chance 30% ya kan. Belum lagi kalau orang pakai Gelidus juga, ketemu meta yang pakai Gelidus itu ya pasti jarang ngeproc lah. Jadi lebih baik ini aja. Oke, biarpun heal-nya enggak terlalu gede. Dan dia kan emang nge-heal sendiri. Dan si Lina kan juga nge-heal. Jadi dia tambah dress lah kalau pakai set yang ini Paladin ya. Ini begini. Aksesoris ini agak mahal build-nya memang ya. 10% block rate, 10% HP. Dia juga kan pakai nih. 10% block rate, 10% HP gitu. Itu memang agak mahal. Selanjutnya itu Lina guys. Nah, ini belum sempet ya karena udah habis aksesoris gua. Gold juga tinggal 10M lagi, jadi ya jaga-jaga aja gitu buat ganti-ganti equipment. Jadi gua nggak pakai buat ngejar aksesoris. Dia karena dia tidak dapat 10%, jadi gue buat 60% block rate-nya, oke. Tambah 2, jadi 62, oke. Itu juga udah jadi 100%. Dan tentu saja set equipment-nya adalah Paladin. Ini gue skill up semua ya. Sebetulnya tidak usah di skill up guys. Nanti gue akan cerita ya sedikit. Ada kekecewaan gue terhadap Netmarble. Karena ini efek resist boost sebenarnya gue ngejar. Tadinya tuh gue build full block rate sama full ini efek resist, tapi tetap nggak ngaruh gitu kan, kampret ya. Untuk Siruk TC4 sih memang ya. Sama block rate-nya gue buat 62 dan di TC4 dia itu dapat block rate ya teman, block rate. Kalau nanti nambah TC6 itu lebih bagus lagi tentunya, tapi nggak, kalaupun lu mau buat meta kayak begini tetap ya Siruk di wishlist di banner yang standar aja gitu, nggak usah dikejar sampai di craft gitu, ngapain. Kayak gini juga udah bagus dia gitu. Ini sama aksesorisnya belum sempet ya gua bikin block rate 10% gitu ya. Build-nya Paladin. Lumayan ini. Tembak-tembakannya nih, kalau nggak ada damage nullification sama damage immunity tuh tim-tim kerupuk mah mati itu ditembak sama dia gitu. Dan si Gelidus kayak begini guys, sama gua kasih Paladin buat heal. Tadinya gua pakai Spellweaver ya buat nambah extreme chill, cuman tetap aja sama aja jelek. Lebih baik udah aja block rate sama ini heal. Dan kalau dia kan beda ya, kenapa cuma 28? Karena di pasifnya ini ada 27 ya. Yang penting defense lu 1350 kalau nggak salah. Sabar gue hitung. Ini kita hitung block rate dulu ya. 27 tambah 28. 27 tambah 28. 28 dia. 15 karam. 23 si itu. Siapa? Si beruk. Dan dari sini tuh 10%. 103 ya. Nggak ngaruh 3%-nya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Cuman biasanya kayak gini gitu. Kalau dikurangin 4% juga nggak bisa nyari perfect stat di sini ya. Kalau hilang 4% jadi 99% itu jelek lah ya. Kadang-kadang bisa lolos gitu. 99% tuh. Oke, jadi build-nya seperti ini guys. Dan ini minimal 1390 ya. Karena kan 3% 150, berarti jadi 27% itu 9, oke. 150 kali 9. Nah, 1350 itu udah cukup guys. Dan banyakin aja di HP, oke. Karena kalau defense jadi banyak counternya lah, kayak kalau ada Elysia atau siapa si apa itu? Yang Seven Knight juga tuh, yang biru ya. Ini defense reduction kayak gini. Belum juga kalau pakai pet yang tadi tuh, pet si Yu ya, yang ngurangin defense sama healing, itu kan ya lumayan gitu.
Dan gue mau curhat sedikit ya, efek resistance itu jangan pernah dibuild 100% guys, biarin aja. Kenapa kesini? Karena gue sudah bertanya kepada Netmarble guys ya. My inquiries, nah ini, oke, gue agak-agak kesel gitu ya. Gue udah nanya detailnya tapi nggak dijawab. Jadi zaman dulu tuh pernah gue nanya nih detail-detail apa segala macam, tapi sampai inquiriesnya hilang, mungkin sebulan waktunya, itu kagak dijawab-jawab. Tetap dijawab, maksudnya suruh sabar gitu, kita lagi diskusin itu boleh nggak dijadiin apa, dipublikasi lah gitu. Jadi pertanyaan gue ini, apakah efek resist, kalau udah 100% efek resist tetap bisa kena CC dari musuh gitu. Gue nggak lawan Mercury sama Aquila, jadi tim-tim fisik tuh si Kagura apa segala macem, itu pengalaman gue dulu ya tanggal berapa ini, tanggal 2 Januari ya, itu tetap bisa kena padahal tidak ada Mercury sama Aquila. Kalau Aquila sama Mercury kan ngurangin efek resist memang ya, jadi ya nggak bisa diapa-apain, itu udah pasti kena gitu. Tuh Kagura masih dapet. Gue bilang tolong dijawab lah. Jadi awalnya itu waktu dulu gue nanya, dia bilang itu intellectual property lah semacam itulah, itu nggak bisa dipublikasi gitu. Gue bilang masa kayak ginian doang aja intellectual property, kan buat kita ini gitu supaya player tuh pada tahu. Jadi gue nggak salah build, coba ngapain gue build 100% efek resist tapi masih kena kan, kayak orang combro. Gara-garanya dia nggak mau ngasih tahu, nah itu. Ya dia minta maaf, ya gue maafin juga gitu sebagai masih resolution has been raised tuh. Sama lagi kayak gini nih, dulu juga kayak gitu, apa jawabannya gitu, forward tuh appropriate team kata dia, tim yang berwenang lah katanya. Tuh gue bilang kenapa gue harus nunggu, gue dulu juga nanya gitu, 2 bulan ya dari awal main, soalnya itu udah hilang juga pertanyaannya. Gue cuma nanya yang simple aja ya gitulah pokoknya. Sampai until ya gitulah. Langsung dia jawab nih, even with 100% effect resistance, crowd control effect can still occur, katanya dia begitu. Jadi tetap ya, fix ya, semua lo buat 100%, biarpun nggak lawan Mercury sama Aquila, itu masih tetap bisa ya kena CC, effect probability related skill or effect that influence or reduce resistance value. Oke. As a result, skill such as Kagura may still successfully apply CC under certain condition. Ya intinya mah tidak worth it ya, nge-100%in efek resistance, oke. Nah ini satu important question, tapi ini nggak kejawab ya. Nih gue bilang calculate effect probability Merparo, gue bilang. Jadi di awal juga gue udah nanya ya, misalkan 50% shock gitu. Kalau misalkan ditambah efek probability 20%, itu jadi 70% atau 50% dikali 20%, itu yang gue tanya. Gue jawab lagi, ini bukan intellectual property ya. Gue cuma mau main dan gue pengen punya rencana lah gitu. Jadi kedepannya tuh gue build apa. Kayak sekarang kan tower kan gue ada selector ya, Seven Knight. Kalau misalkan ini gue bisa hitung, gue ada Merparo juga udah bintang 5, mungkin gue bakal ambil Rossi gitu. Tapi sayangnya ya, tuh especially planning for future, dia pura-pura ngerti lah gitu. Begitulah pokoknya, nggak dijawab ya. Ya agak mengecewakan, gue bilang. Ya sudah begitu, oke. Tapi tetap gue kasih bintang 5 ya, supaya gacha gue nggak diampasin. Begitu guys. Jadi kesimpulannya adalah tim yang gue buat itu block rate sama gedein HP aja, defense ya seadanya aja gitu ya, block rate dan defense ya. Dan untuk fungsinya masing-masing, si Alicia ini penting karena kalau kita ketemu tim-tim dead tuh yang tim tank tapi ada deadnya kayak Rossi segala macam, itu kalau bawa Rudy, gue pernah coba pakai Rudy, tapi kan dia kan ya udah lama gitu, yang skill atasnya itu cooldownnya itu juga ya begitulah, sering-sering mati gitu, kecantol sama dead tuh. Belum juga orang pakai Soris yang dead kan bisa basic attack-nya, jadi lebih baik pakai Alicia ya. Dan juga lumayan ini ada miss chance-nya, jadi nggak terlalu sakit ya, item-item damage. Dan untuk counter attack karena si Wukong juga ada damage-nya, ini juga ngebantu nih, decrease defense 24% ya. Dan planning gue ke depan adalah ngejar si Alicia mungkin sampai TC 4 mungkin ya, karena lumayan, jadi dia bisa agak sustain, maksudnya agak durable lah gitu, dan potensialnya juga bisa naikin ya. Oh ya, potensial gue nggak bahas ya. Kalau Selina ini ya untuk ini aja nih, efek resist boost seadanya aja gitu. Karena kalau mau pakai Rudy juga lebih jelek ya kalau menurut gua, jadi lebih baik pakai Lina. Ya healnya juga bantu-bantu lah lumayan. Ini juga buat counter attack lah ya. Kalau udah ada defense down, si Wukong pakai skill atas yang ini lumayan tuh, biasanya bisa pada rata gitu. Kecuali tim tank juga ya, kalau tim tank juga nggak tentu ini. Dan si Wukong ya dia udah harus ada ya. Si Rook ini tentu saja buat ini jadi
daripada nyari-nyari block rate di equipment, ya lebih baik pakai dia gitu, supaya yang lain karakter-karakter yang lain bisa fokus ke HP atau defense gitu, supaya lebih durable lah gitu, lebih TB. Dan dia juga sama efek probability, biarpun nggak jelas ya, tetap aja kena CC juga. Ya begitulah. Dan ininya yang penting sih, kadang-kadang proc gitu kan lumayan ya, buat ngurangin damage nullification atau bahkan kena extreme chill-nya itu sendiri. Nah gitu, oke. Dan untuk si Karam, nah ya begitulah ya, potensial 4 gitu. Udah. Oke. So gua membantu guys. See you guys in the next video. Bye.